Bapak Ibu sudah absen di itu Pak, di sikap di online? Ada yang belum. Belum. Silahkan dibuka, soalnya sudah ada. Saya cek dulu ya sebelum ke materi. Jadi malah makin telat. Yang ada baru masih 13 orang, Pak Imam Prihatin, Iwan Sunaria, Karmini, Agnia, Jelan, Sofian, Renaldi, Asep, Firmansyah, Asep Wahyudin, Dina Sitinari, Siti Cucu Cahya, Emi Rohayati, Dedi Trisna, sama Repiana Jauhar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum masuk ke sikap, nah silakan masuk ke Google Classroom. Nanti absennya di sana. Pak Jalan bisa ini disikap ya nanti. Yang Pak Jalan sudah ada di sana. Nah, suaranya nggak adaan Pak Jalan. Hasilnya gimana, Bu? Apa? Bisa ini disikap, kan ada absen online, jadi Bapak boleh on. Bu, absen? Sudah bisa absen online. Dan Saya di GC. Nah, silakan Bapak Ibu yang absennya dua-duanya boleh. Jadi kalau yang nggak ada di absen online, bisa absen di Google Classroom. Sudah saya buka dan sudah saya posting. Jadi yang ada di sikap silakan absen juga di sikap dan absen di Google Classroom. Nah, dia mempermudah untuk nanti direkap. Bapak Ibu, karena hari ini saya pakai HP ya, jadi nanti saya kirimkan materinya lewat GC aja, karena kemarin sudah kan satu tentang cabang-cabang ilmu antropologi. Saya akan mencoba menjelaskan dulu, bukan menjelaskannya, akan sharing kita tentang perkembangan antropologi pada masa kini. Nah, antropologi pada masa kini yaitu penggunaan aliran-aliran dalam antropologi dapat digolongkan berdasarkan atas berbagai universitas di beberapa negara tempat ilmu antropologi berkembang. Nah, menurut Koncaraningrat tahun 2009 halaman 6-8 mencoba mendeskripsikan penggolongan aliran antropologi berdasarkan perkembangan antropologi. Nah, yang pertama itu adalah di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu antropologi pada fase keempat telah berkembang seluas-luasnya. Jadi di Amerika Serikat itu antropologi berkembang seluas-luasnya. Nah, ilmu antropologi yang telah dipakai dengan mengintegrasikan seluruh warisan bahan dan metode dari semua fase perkembangan antropologi. Jadi dari semua fase-fase perkembangan antropologi dari mulai 1 sampai ke fase keempat itu. Nah, di Amerika disatukan, terus menjadikan warisan bahan dan metode. Nah, ditambah dengan berbagai spesialisasi yang telah dikembangkan secara khusus untuk mencapai pemahaman
tentang dasar-dasar dari keragaman bentuk masyarakat dan kebudayaan manusia yang tampak pada masa sekarang ini. Jadi intinya ketika di Amerika Serikat itu fase-fase perkembangan yang bermulai dari abad pertama ataupun dari fase pertama sampai fase keempat itu ditambah dengan fase-fase sekarang, yaitu disatukan seluruh bahannya dimulai dari yang pertama sampai yang terakhir dan disatukan dengan kebudayaan manusia yang tampak pada masa sekarang ini. Jadi tetap fase yang ke-1 sampai yang fase ke-4 itu tetap dijadikan bahan untuk fase yang sekarang, antropologi pada masa kini. Nah, itu ya. Jadi selain dengan fase yang keempat itu ditambah dengan berbagai spesialisasi yang dikembangkan secara khusus untuk mencapai pemahaman tentang keragaman bentuk masyarakat dan kebudayaan pada masa sekarang. Mungkin kalau masa zaman dulu perkembangan antropologi itu beda ya dengan zaman sekarang karena dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, itu di Amerika Serikat. Nah, untuk di Uni Soviet atau Rusia, ilmu antropologi menunjukkan bidang yang praktis, artinya melakukan kegiatan besar dalam hal mengumpulkan bahan tentang keragaman bentuk masyarakat dan kebudayaan dari suku bangsa yang merupakan penduduk wilayah Uni Soviet atau Rusia yang sangat luas. Jadi di Uni Soviet itu ilmu antropologi ditunjukkan secara praktis dalam bidang yang praktis melakukan kegiatan besar dalam hal untuk mengumpulkan bahan tentang keragaman bentuk masyarakat dan kebudayaan dari suku bangsa wilayah Uni Soviet sendiri atau Rusia tersebut. Nah, dengan demikian ilmu itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengembangkan saling pengertian antara suku bangsa yang beraneka ragam itu. Jadi digunakan untuk mengembangkan agar alat untuk mengembangkan agar saling pengertian antara suku bangsa yang beraneka ragam. Nah, terus dikembangkan juga buku-buku ikhtisar tentang suku bangsa di benua-benua di muka bumi. Jadi selain mengembangkan keanekaragaman di negara sendiri. Nah, Uni Soviet itu juga mengembangkan buku-buku ikhtisar tentang keanekaragaman suku bangsa di benua-benua di muka bumi ini. Jadi tidak hanya negara Uni Soviet saja yang mereka kembangkan, tapi mereka membuat ikhtisar atau intisari ya secara garis besarnya tentang suku bangsa di benua-benua di muka bumi ini. Jadi di semuanya mereka membuat atau mengembangkan. Kalau di Inggris, di Eropa Tengah dan di Eropa Utara, nah metode antropologi ini yang telah dikembangkan di Amerika Serikat juga sudah mulai mempengaruhi berbagai penelitian atau lapangan penelitian para ahli antropologi di Inggris. Jadi hampir sama ya metode yang digunakan di Inggris ini telah dikembangkan di Amerika Serikat, jadi mempengaruhi berbagai lapangan penelitian. Jadi mulai dari fase yang pertama sampai dengan fase yang terakhir dan dikembangkan lagi untuk disesuaikan dengan keanekaragaman atau perkembangan kebudayaan pada zaman sekarang. Kalau di India, ilmu antropologi ini memiliki fungsi praktis dalam hal mencapai pengertian keragaman kehidupan masyarakat di India dan guna kepentingan-kepentingan yang praktis dalam hubungan antar golongan-golongan penduduk itu. Jadi kalau di India itu hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan antar golongan penduduk itu. Jadi mereka tidak mencari ataupun mengembangkan dengan benua-benua yang lain, tapi mereka hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kalau di Indonesia, penggunaan ilmu antropologi masih bebas untuk memilih dan mengkombinasikan unsur-unsur dari berbagai aliran antropologi yang paling cocok atau yang dapat diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia. Jadi itu kalau di Indonesia digunakannya untuk bebas memilih dan mengkombinasikan atau mencampurkan unsur-unsur dari berbagai aliran antropologi yang paling cocok atau yang dapat diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan Indonesia. Nah, penggunaan antropologi sendiri di Indonesia itu sebagai ilmu praktis untuk mengumpulkan data
tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, jadi itu ya, penggunaan antropologi di zaman sekarang ini di Indonesia itu digunakan untuk ilmu praktis dalam mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat ataupun kebudayaan dari berbagai suku bangsa. Karena di Indonesia itu kan berbagai macam suku bangsa ya, sangat beragam sekali, mulai dari adat istiadat, kebudayaan, dan lain sebagainya itu sangat banyak. Dibandingkan dengan negara lain, kita menurut saya bahwa Indonesia sangat beragam suku bangsanya, mulai dari Jawa, Sunda ya, Batak, terus Papua dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya mengumpulkan data tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan itu sendiri dari suku-suku bangsa yang berbeda, maka akan timbul saling pengertian antar berbagai suku bangsa itu. Jadi ketika kita mengenal, misalkan saya Sunda, misalkan ya, Pak Lukman orang Batak. Nah, maka ketika kita berkomunikasi itu harus harus tahu bagaimana karakter dari masing-masing daerah tersebut. Nah, jadi kita saling mengerti, saling memahami. Oh, ternyata Batak itu bahasanya keras ya, keras. Ketika ngobrol itu dia itu bukan marah, tapi memang seperti itu lagamnya. Nah, jadi nanti akan timbul saling pengertian antar berbagai suku bangsa. Nah, wujud saling pengertian itu antar berbagai suku bangsa tersebut didasari oleh cara berpikir kita. Nah, kita bersikap. Nah, kita bersikap ya seperti apa ketika kita menghadapi orang yang di luar dari luar dari suku kita, misalkan harus ke suku Jawa seperti apa, kita ke suku Batak seperti apa, nah dan lain sebagainya, banyak lagi. Nah, bersikap, berbuat yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Nah, jadi di Indonesia itu kita bagaimana kita berbahasa, terus bersikap, berbuat, terus kepedulian dan penghargaan, karena kalau di Indonesia lebih dikenal dengan ramah tamah yang tinggi ya, terus bergotong royong, sikap kerjasama yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Makanya kalau kita itu harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok, karena kita hidup berdampingan dengan orang lain yang tidak mungkin hidup sendiri, yang kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, ketika kita memerlukan bantuan, pasti kan kita nggak bisa nih harus dengan orang lain, kecuali kita memang benar-benar hidup sendiri gitu ya, di daerah terpencil. Tapi tetap saja pasti ada orang di daerah terpencil juga. Nah, gitu. Jadi kalau di Indonesia itu penggunaannya memang diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia seperti apa. Cuman ya kita kalau Sunda mah terkenal dengan sopan santunnya ya, dengan keramah tamahannya. Mungkin kalau orang Batak ya main selonong-selonong aja gitu. Jadi kita harus memahami bagaimana perbedaan di antara suku bangsa, di antara berbeda suku bangsa yang lainnya. Mungkin di sini ada yang dari daerah luar Sunda atau Jawa, seperti Pak Atmo, Toro ya, Toro Wodo, siapa? Ada di sini kan? Toro. Nah, itu orang mana Pak? Nias. Niasnya. Iya, Nias. Nias. Nah, ya. Nah, kita bagaimana kita bersikap, berbuat terhadap orang yang bukan dari suku kita. Nah, kita juga harus memahami bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, berbuat, dan begitu pun mereka sebaliknya gitu ya. Juga harus memahami tentang kita, berarti saling pengertian. Nah, terus selain itu penggunaan antropologi sebagai ilmu praktis dapat memberi bantuan dalam hal memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan di Indonesia yang sekarang ini, dan dalam hal perencanaan pembangunan nasional.
Terus jadi kita juga dapat mencontoh terhadap negara India, yaitu memupuk semangat kerjasama Ya. dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama serta memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, zaman pandemi, memang sih banyak ya ada yang memberi bantuan. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan, sekarang kan sulit ya, bahkan banyak orang-orang yang di PHK secara massal. Nah, itu mungkin persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, bagaimana sih untuk memecahkan masalah masalah pekerjaan. Kita bisa bekerja di dalam keadaan pandemi ini. Nah, apakah kita membuat bimbel ya? Betul ya Pak Iwan ya, membuat bimbel dan lainnya, membuat bimbel atau yang lain-lain. Karena kan sekarang persekolahan pun masih dibatasi ya, meskipun memang sudah sebagian ada yang dibuka, tapi masih dibatasi. Nah, mereka yang ini kan belajar seperti apa? Karena di rumah mereka kadang-kadang orang tua sangat sulit untuk mengajari anak, itu sangat sulit, bahkan sampai marah-marah ya. Nah, ibu-ibu teh sampai marah-marah, ini gimana saya nggak bisa gitu. Nah, mungkin itu saat yang tepat kita bisa membuka usaha atau membuka lapangan kerja baru ya, lapangan pekerjaan, misalnya membuka bimbel, membuka agar pendidikan itu tetap berjalan, tetap maju, dan orang-orang atau anak-anak atau peserta didik juga tetap mengikuti pembelajaran dengan semestinya gitu ya, meskipun dalam keadaan pandemi sekarang ini. Karena bukan hal yang yang gampang untuk mengajari anak atau peserta didik belajar. Nah, itu sangat yang sulit. Di rumah aja ibunya sangat sulit ya, marah-marah. Nah, apalagi di sekolah. Nah, kebanyakan guru mah sabar gitu. Tapi di rumah, sampai ke anak stres, mending sekolah aja cina daripada di rumah diajarin sama mama. Nah, biasanya yang paling banyak berperan di rumah kan ibu ya. Kalau bapak-bapak jarang biasanya mengikuti untuk ikut serta dalam mengajari anaknya. Jadi stres ibu-ibunya. Tapi mungkin ada sebagian orang tua yang sini sama bapak aja diajarnya gitu. Mungkin sama ibu-ibu emosinya lebih tinggi ya. Kalau bapak-bapak misalnya jarang marah-marah. Nah, jadi kegiatan ataupun negara Indonesia bisa mencontoh di India tersebut yang memupuk semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama serta memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu jadi perkembangan di negara antropologi di negara-negara tersebut ya seperti itu. Ada yang tadi di Uni Soviet itu mengembangkan negara sendiri, juga mempunyai buku-buku tentang negara-negara lain. Nah, yang kedua adalah adanya yang hubungan antropologi dengan ilmu lain. Jadi selain ada perkembangan antropologi, jadi ada hubungan antropologi dengan ilmu lain. Yang pertama adalah anatomi dan antropologi. Jadi antropologi hubungannya dengan anatomi, yaitu nanti dibahas ada antropologi fisik pada paleoantropologi yang meneliti ciri-ciri ras di dunia. Nah, terkait dengan bagian kerangka manusia, tengkorak, dan tubuh fisik manusia. Nah, terkait untuk mendapatkan pengertian asal mula dan penyebaran manusia dan hubungan antara ras Indonesia. Jadi misalkan ketika bentuk tengkoraknya, terus tentang kerangka manusianya itu berasal dari ras-ras di dunia di mana. Nah, kalau kita termasuk ras apa? Indonesia cenderungnya ras apa? Mongolia. Iya, betul, Mongolia atau Mongoloid ya. Nah, itu. Nah, jadi anatomi ini untuk mempelajari tentang kerangka manusia, tengkorak, dan tubuh fisik manusia. Nah, nanti dibahas ataupun diteliti kita termasuk ras mana, apa ras Mongoloid, ras dan lain sebagainya. Jadi nanti ada ras-rasnya. Nah, gitu. Jadi pengertian itu tentang kerangka manusia dan tengkorak. Terus
ada yang namanya geologi dan antropologi atau hubungan antara geologi dan antropologi. Nah, di sini antropologi pada paleoantropologi dan prehistorik untuk menetapkan umur dari fosil dan artefak yang digali dari lapisan bumi. Nah, itu jadi hubungan kebudayaan. geologi dengan antropologi ini adalah untuk menetapkan umur dari fosil dan artefak yang digali dari lapisan bumi. Mungkin kalau di kita apa ya, candi ya, yang mungkin sekarang masih ada, cuman ya orang-orang belum. Misalkan candi menggali sebuah di mana gitu, di daerah mana, mungkin kebanyakan di daerah Jawa. Nah, ini misalkan kita menemukan sebuah candi ataupun artefak seperti guci ya, guci, terus tengkorak, terus apalagi fosil-fosil yang digali dari lapisan atau lapisan tanah, lapisan bumi, dan menetapkan umurnya berapa, misalkan 100 tahun, 50 tahun, ataupun misalkan sebelum kita lahir itu sudah ada. Nah, jadi geologi antropologi itu ada menetapkan umur dari fosil dan artefak. Nah, paleontologi dan antropologi adalah meneliti fosil dan membuat rekonstruksi proses evolusi bentuk makhluk hidup. Nah, terkait dengan umur artefak kebudayaan yang berada di sekitarnya. Jadi, antropologi itu meneliti fosil dan membuat rekonstruksi proses evolusi dari bentuk makhluk evolusi itu mungkin apa ya, perubahan ya, dari zaman ke zaman seperti apa. Nah, itu. Terus kesehatan masyarakat dan antropologi. Jadi hubungan antar kesehatan masyarakat dan antropologi ini adalah konsepsi dan sikap hidup mengenai kesehatan, sakit, pengobatan, dan obat tradisional serta kebiasaan di antara masyarakat yang akan memberi pengertian kepada dokter dan perawat kesehatan atau kemudian mengenai keanekaragaman budaya, metode dan cara untuk mengerti serta menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Nah, itu ya, pasti ya, kalau di zaman sekarang kita mungkin lebih percaya kepada dokter dan orang-orang yang ada di klinik ataupun di rumah sakit. Tapi berbeda lagi dengan halnya orang yang tinggal di daerah pedalaman ataupun tempat tertinggal. Mungkin dia lebih percaya kepada dukun ya, masih ada mungkin dukun, misalkan kalau melahirkan ke paraji ataupun misalkan ke orang yang dipercaya di sana yang bisa menyembuhkan. Tuh. Jadi kalau antropologi di sini berhubungannya adalah konsepsi dan hidup mengenai kesehatan, sakit, pengobatan, dan obat tradisional. Mungkin di daerah Bapak masih ada nggak yang namanya paraji? Nah, meskipun nih Bapak nggak melahirkan ya, nggak melahirkan seperti ibu-ibu, apakah di sana masih ada paraji gitu sampai sekarang? Ada Bu, di tempat saya di Ciamis itu ada. Oh, masih ada ya Pak ya? Ada. Tapi orang masih percaya untuk menggunakan paraji juga masih Bu, itu kebetulan juga yang jadi parajinya tuh masih bibi lah ya, satu buyut dengan saya juga gitu. Oke, berarti masih ada kepercayaan ya. Jadi udah pakai paraji gitu ya. Cuman kalau misalkan dikaitkan dengan perkembangan yang sekarang, teknologi yang semakin maju, mungkin memang masih ada, tapi sudah mulai paraji itu sudah mulai nggak ada ya, karena mereka lebih percaya dengan gini Bu, bidan. Untuk kelahiran kan kadang-kadang ada yang sangat susah ya Bu ya untuk mengeluarkan bayi. Nah, di situ bidan sendiri pun kadang-kadang minta bantuan kepada paraji untuk ikut membantu proses pelahiran. Setelah itu paraji juga berperan untuk merawat juga anak yang udah lahir gitu, sampai usia berapa gitu juga dilihat perkembangannya, diurut atau di gimana gitu ya, supaya bagus itu perkembangannya Bu. Oh, jadi di sana itu adanya kerjasama antara paraji dengan bidan ya. Jadi masih ini, meskipun kalau dilihat ya
sekarang bidan itu juga sangat maju ya. Sekarang tuh ketika ibu hamil ada yoga, ada yang lain sebagainya, ada melahirkan itu ada lewat aid ya. Ternyata mungkin di sebagian daerah itu masih ada yang percaya dengan paraji dan masih menggunakannya. Nah, meskipun yang saya tahu bahwa paraji itu tidak memiliki ilmu yang banyak ya seperti bidan-bidan sekarang ya, dalam hal kesehatannya, dalam hal lainnya. Tapi mungkin mereka sudah percaya dengan paraji ya sudah ya. Tapi di daerah Bapak malahan jadi antara bidan dan paraji itu adanya kerjasama. Nah, mungkin pengalaman ada juga pengalaman yang bisa diambil ya Pak ya. Ya Pak Iwan? Iya, ada programnya sekarang Ibu. Jadi beberapa daerah memang masih tetap mempertahankan Maberang ini ya. Paraji, Maberang namanya kan. Ini masih dipertahankan. Jadi di Dinkes itu ada pelatihannya memang. Jadi disandingkan dengan kebidanan. Oh, dengan bidan. Oh iya. Ya, perkembangan sekarang luar biasa sekali malahnya. Kan Maraji itu turun-temurun. Nah, ya, betul. Garis keturunan Maraji ini ya oleh pemerintah memang sama Dinas Kesehatan juga ada subsidi untuk mengikuti pendidikan sampai kebidanan. Ini luar biasa. Nah, saya baru tahu itu Pak. Jadi bagus ya. Jadi setara nanti dengan bidan karena dan mereka juga harus mengikuti perkembangan dan teknologi ya. Jadi ada pelatihannya yang bisa disandingkan atau disamakan dengan bidan karena apa ya? Kalau yang saya lihat bahwa ketika saya juga kadang ketika sebagai ibu yang menyusui atau ibu yang sudah melahirkan, ketika sudah melahirkan tuh pengen dipijit ya, pengen diapa gitu ya. Nah sekarang nggak bisa karena sudah nggak ada paraji kalau di daerah saya. Jadi ya mungkin apa ya? Jadi badan tuh kurang enak dan lain sebagainya kalau dulu mah paraji. Terus ketika ada misalkan sungsang dibenerin dan lain sebagainya. Tapi kan kalau sekarang nggak bisa ya. Nah itu yang bagus Pak. Saya dukung lah karena apa ya? Memang itu apa? Kebudayaannya budaya yang mungkin ada orang yang masih menggunakannya, ada yang orang yang enggak. Jadi ya itu mah gimana orangnya sendiri. Cuman kalau misalkan sekarang paraji diberikan pelatihan agar disamaratakan dengan bidan itu sangat bagus sekali gitu. Karena mungkin ilmu yang sekarang berbeda dengan yang dulu ya. Nah, bagaimana cara menangani karena kalau sekarang tuh apa-apa kalau nggak bisa bidan ataupun ini udah aja ke rumah sakit disesar kan gitu. Jadi ada sebagian yang ibu-ibu tuh apalagi artis ya mending melahirkan secara sesar aja. Kalau yang normal mungkin sangat sakit sekali ya bagi yang sudah mengalaminya, tapi bapak-bapak nggak akan mungkin mengalami itu sangat sekali. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir lahiran normal itu lebih enak dibandingkan dengan lahiran sesar. Kalau lahiran normal kan sebelumnya sakitnya, tapi kalau lahiran sesar kan sesudahnya ya. Gitu ya. Ini mah intermezzo aja ya. Nah jadi itu ya, jadi kesehatan nanti akan memberikan pada dokter dan perawat kesehatan modern ataupun misalkan kalau masih ada paraji mengenai keanekaragaman budaya, metode dan cara untuk mengerti serta menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat. Nah, psikiatri dan antropologi dilihat dari aspek sosial budayanya, hubungannya ada yang melatar belakangi rasa tertekan dan emosi kejiwaan bukan karena organ otak yang merusak, tapi merupakan penyebab dari adanya penyakit jiwa dalam diri seseorang. Nah, pasti ya kita itu manusia memiliki watak yang berbeda-beda, memiliki emosi yang berbeda-beda. Orang itu ada yang baik, ada orang yang mungkin bukan jahat ya, ada orang yang kurang mungkin ininya, terus emosinya ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang pemalu, terus ada lain sebagainya. Jadi penyebab sesuatu orang itu bukan dari organ otaknya yang rusak, tapi jiwanya yang dalam diri seseorang. Ketika mereka misalkan stres, pasti kan mengakibatkan mereka itu jadi malas semuanya, misalkan lagi gabut, dalam bahasa sekarang mah gabut anak-anak, misalkan stres lagi putus ataupun lagi ada masalah dan sebagainya, pasti
jiwanya itu tidak akan tenang, tidak akan ini, pasti yang namanya kalau misalkan orang yang pemarah pasti melakukan hal-hal yang melempar, misalkan melempar sesuatu yang harusnya itu tidak akan dilakukan ya, misalkan berantemnya sampai kan melempar piring, gelas dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kan penyakit dari sekarang. Temperamen kan itu sebenarnya bisa ya diatasi kalau kitanya benar-benar ingin berubah. Tapi kan ada juga yang kalau misalkan tetap saya gini ya ini aja kan. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ya kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Nah kita juga pun sama, kalau kita tidak merubahnya itu tidak akan bisa gitu. Ketika seorang ibu ataupun seorang istri diselingkuhi misalkannya oleh suaminya, pasti akan stres, pasti jiwanya akan ini ya, akan down gitu ya, mentalnya juga dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bukan dari organ otaknya tapi dari jiwanya yang kena gitu. Tapi kalau misalkan dia tetap stuck dengan dirinya tidak mau berubah ya itu tidak akan pernah berubah, yaitu terus skakmat di situ-situnya. Tapi kalau seseorang misalkan meskipun saya seperti itu saya harus bangkit demi anak-anak dan lainnya. Nah itu jadi emosi seseorang ketika tertekan, ketika ada masalah, terus sebagainya itu sebenarnya bukan dari organ otaknya ya, tapi dari jiwanya. Nah berarti ketika kita punya penyakit jiwa atau kita mentalnya sakit, berarti harus yang harus menyembuhkan itu kan diri kita sendiri lagi ya, bukan orang lain gini. Notabene kalau misalkan Pak Lukman sakit hati misalkan dengan seseorang, nah tidak memaafkan itu akan menyakitkan ya. Nah tapi kalau kita misalkan memaafkan dan kita menyembuhkan diri sendiri, itu pasti akan sembuh. Orang lain hanya berpikir karena orang lain hanya memberikan nasihat kepada kita, misalkan Pak Lukman jangan gitu, misalkan gini-gini, saya menasehati Pak Lukman misalkan, biarinlah orang lain emang kayak gitu. Tapi kalau misalkan Pak Lukmannya sendiri tetap berpegang teguh bahwa saya tidak akan memaafkan, ya susah juga ya. Tapi kalau misalkan kitanya memaafkan dengan segala lapang dada, terus kitanya juga ingin berubah, biarinlah emang nanti juga ada balasannya, ya pasti kita akan sembuh. Nah orang yang stres, orang yang misalkan diselingkuhi oleh suaminya, nah pasti gitu juga kalau kitanya tetap muyung dan lain sebagainya, ya itu tidak akan pernah berubah. Nah jadi orang lain cuma hanya menasehati dan memberikan nasihat dan curhat, tapi kan kitanya sendiri kembali ke kitanya, apakah kita mau sembuh atau enggak ya. Bukan saya ini ya, tapi ada pengalaman gitu ya, bibi saya gitu ketika stres misalkan, dia memang mengalami kerusakan rumah tangga karena suaminya itu poligami. Nah dia itu malah bukan, mungkin memangnya yang namanya poligami mungkin sakit hati ya, bisa pasti sakit hati. Tapi kalau misalkan kitanya tidak mau berubah, orang lain mungkin memang benar hanya bisa menasehati. Tapi kan yang menyembuhkan dianya sendiri gitu. Kita nasihatin apapun, tapi kalau dianya nggak berubah ya nggak akan bisa gitu. Karena yang menyembuhkan diri kita sendiri, menyembuhkan jiwa kita, mental kita, stres itu kan diri sendiri. Orang lain mungkin hanya membantu saja, tidak mungkin bisa menyembuhkan. Memang sih bisa ya, tapi kan tetap aja kembali kepada diri kita. Nah itu. Nah, terus linguistik dan antropologi. Nah, bahasa merupakan alat penting dalam penelitian karena kenapa? Kita kan berkomunikasi dengan orang banyak, berkomunikasi dengan sesama suku bangsa ataupun dengan bangsa lain ataupun dengan daerah lain. Nah, sehingga ada keanekaragaman bahasa dan pengucapan dalam setiap daerah dan etnis di dunia yang mempunyai struktur yang berbeda sesuai dengan masyarakat tersebut. Nah, jadi itu ya. Jadi pastilah karena kita sehari-hari itu pasti menggunakan bahasa. Tidak mungkin kita, meskipun sekarang lewat isyarat kan itu bahasa juga ya. Mau baik verbal maupun non verbal itu juga bahasa. Nah, jadi bahasa itu digunakan sebagai alat komunikasi karena dengan bahasa kita tidak akan bisa mengerti apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Begitupun sebaliknya. Nah itu maupun lewat verbal, non verbal maupun tulisan ataupun dengan ucapan. Nah sehingga ada keanekaragaman bahasa. Jadi setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Akan tetapi di Indonesia itu kita bahasa nasional adalah bahasa Indonesia ya.
Nah, mungkin kalau kita orang Sunda pakainya bahasa Sunda. Tapi kita misalkan berhubungan dengan daerah lain, misalkan dengan orang Nias ataupun dengan orang Papua, pasti kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa nasional. Nah, itu jadi hubungannya adalah bahasa digunakan alat penting dalam penelitian. Nah, jadi ketika kita kita melakukan wawancara, ketika kita melakukan penelitian kan itu pasti memakai bahasa ya, kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang lain, tidak menggunakan bahasa, bagaimana kita akan tahu tentang daerah tersebut, tentang budaya tersebut dan lain sebagainya. Nah, arkeologi dan antropologi adalah mempelajari tentang peninggalan kuno seperti istana, nah, candi dan berbagai ragam yang merupakan salah satu artefak dari kebudayaan manusia sebagai hasil yang bisa dilihat secara fisik. Ya, seperti tadi disebutkan ya, ada candi, ada istana, mungkin ada guci dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sejarah dan antropologi memberi bahan prehistori kepada sejarah. Pastinya kalau kita kan tidak mungkin melihat kegiatan-kegiatan pada zaman dahulu ya. Nah, itu pasti kita hanya melihat melihat di buku ataupun di internet yang itu menjadi bagian sejarah. Nah, jadi sejarah itu antropologi memberikan bahan prehistori atau sebelum orang mengenal tulisan kepada sejarah terkait dengan bahan di setiap daerah dan bangsa dan informasi penting dari latar belakang masyarakatnya. Jadi ya seperti saya sebutkan kan kita tidak mungkin mempelajari ataupun terjun langsung pada kita misalkan abad 20 atau abad sebelum Masehi ya. Nah, itu kan kita melihatnya dari buku, dari itu sebagai bentuk sejarah. Jadi kita melihatnya adalah pada pelajaran sejarah ataupun kita melihat dari berbagai teknologi ataupun buku. Nah, mungkin kalau sekarang lebih mudah lagi ketika kita ingin membaca sesuatu, misalkan sejarah atau perkembangan-perkembangan pada zaman dahulu, kita bisa membacanya lewat internet ya. Nah, buka HP sekarang gampang dan sebagainya. Bahkan tugas pun sekarang kita browsing ya, nggak cari-cari buku lagi. Dengan susahnya kita perlu ngetik, enggak. Nah, gampang. Sekarang tugas tinggal browsing. Klik. Nah, tinggal ketik, tinggal copy paste, oke, gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Tugas tuh gampang kalau sekarang. Nggak memerlukan lagi buku, jarang gitulah. Masih ada sih buku ya, karena mungkin buku itu pasti akan ada. Tapi kan kalau teknologi ada saatnya mungkin kesalahan teknis atau error dan lain sebagainya. Tapi kalau buku kan enggak ya, tidak akan error. Nah, jadi itu. Dan rangkaian peristiwa sejarah memerlukan rekonstruksi. Jadi ada perubahan-perubahan ataupun rekaman kejadian-kejadian. Nah, maka antropologi juga mempelajari metode sejarah tentang proses dan rekonstruksi peristiwanya sehingga bisa memecahkan masalah yang terjadi. Jadi selain kita mempelajari dulu, juga kita bisa memprosesnya atau merekonstruksi peristiwa dari kejadian tersebut. Nah, itu. Terus geografi dan antropologi. Jadi hubungannya adalah masalah kebudayaan manusia itu juga sangat terkait dengan kondisi dan wilayah geografi. Nah, serta keadaan lingkungan di mana masyarakat tersebut berada. Nah, mungkin wilayah geografis juga mempengaruhi seseorang ketika berperilaku ya, ketika berkomunikasi, ketika kita berbicara. Ya, misalkan orang yang geografisnya atau keadaannya panas seperti di pantai, mungkin cara berbicaranya pun berbeda ya. Nah, berteriak ataupun misalkan seperti apa. Berbeda lagi dengan kondisi geografis di pegunungan. Nah, yang dingin. Dan itu juga akan mempengaruhi dengan keadaan kulit ya. Kalau panas kan misalkan jadi hitam. Terus kalau kita dekat gunung atau dekat dengan wilayah yang dingin akan putih, bersih dan lain sebagainya itu ya. Jadi geografi dan antropologi itu adalah masalah kebudayaan manusia yang mempengaruhi kondisi nanti dan keadaan lingkungan di mana masyarakat tersebut berada. Nah, ekonomi dan antropologi yang selanjutnya adalah
konsep berpikir ahli ekonomi dalam membangun perekonomian masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap sistem pengetahuan masyarakat. Terus cara berpikir dan pandangan masyarakat tertentu, terutama sikap kerja, etos kerja, dan sikap terhadap kekayaan yang tentu saja caranya ada pada antropologi. Nah, coba contohnya seperti apa Pak Irwan? Iwan, salah maaf. Kalau dihubungkan dengan zaman yang sekarang gitu, antara antropologi dengan ekonomi. Ya, halo Bu. Ya, Ya, kalau antropologi dengan ekonomi kita hubungkan, tentunya sekarang itu ada perkembangan kebutuhan manusia yang berbeda dengan masa lalu. Jadi kebutuhan manusia itu disesuaikan dengan peradabannya. perkembangan. Mungkin ya perkembangan dan peradaban. Mungkin zaman dahulu contohnya kita memproduksi sebuah barang atau produk itu kan menggunakan manual Bu ya. Iya, betul. Nah, saat ini kan banyak sekali mesin, sehingga manusia pun harus ya dari segi kemampuan dan sebagainya harus lebih ditingkatkan bahkan. Kalau dulu memang keterampilan kita, tapi saat ini keterampilan kita tuh harus berubah total Bu ya. Dulu mah menggunakan tenaga, sekarang mah lebih banyak pikiran dan inovasi gitu. Begitu Bu. Benar. Juga gini ya, kalau kita misalkan tidak mengikuti perkembangan, mungkin orang yang tidak bersekolah itu akan makin mundur ya. Nah, mungkin misalkan dia stucknya di SMP. Kalau misalkan dia mengikuti misalkan paket C dan dia belajar lebih ini lagi, misalkan mengikuti itu, pasti perkembangan pengetahuannya juga akan meningkat ya. Dan misalkan dia akan, ketika misalkan dia keluar paket C, mungkin dia perekonomian juga akan maju. Nah, beda dengan halnya mungkin dengan SMP ya. Dengan SMP. Ya, nah, itu ya. Ada ini Bu sebenarnya. Ada dari, kalau lihat dari sikap sosial, terus hubungan sosial, mengandungkan antropologi juga, bahwa saya suka menyampaikan ke anak-anak itu ya, mulai dari yang paket A sampai paket C, bahkan yang berminat kuliah, bahwasanya ketika kita sekolah hanya sampai dengan SD, maka teman kita hanya selingkungan desa, seperti itu kan. Tapi ketika kita masuk ke SMP, maka lingkungan kita akan satu kecamatan, bahkan satu kota. Iya. Kita masuk lagi ke SMA, itu kita akan bertemu teman-teman bahkan sampai satu provinsi. Nah, ketika kita kuliah, kita bisa mengenal teman-teman lebih dari satu provinsi. Seperti itu. Mungkin dari berbagai negara ya, karena di IKIP Siliwangi itu, nah bukan ini, itu ada yang dari Thailand juga gitu. Jadi bukan hanya dari Indonesia, jadi ada yang dari Thailand, ada yang dari yang lainnya gitu. Cuman mungkin yang saya tahu kebanyakan ada dari Thailand kalau dari di IKIP Siliwangi. Jadi pengetahuan juga makin berkembang ya, pengalaman makin banyak dan ilmu juga makin banyak gitu. Nah, politik dan antropologi juga untuk memahami dasar dan latar belakang serta adat istiadat masyarakat. Jadi maka ahli politik juga harus memahami tingkah laku dari partai politik yang sedang dipelajarinya. Nah, apa sih ya bagaimana cara bertingkah sebagai orang yang berpolitik gitu. Nah, itu jadi politik juga ada hubungan dengan antropologi. Jadi memahami dasar dan latar belakang serta ada istiadat. Karena ketika dalam suatu politik itu kan bukan hanya berbagai antar suku ya, tapi berbagai suku yang bagaimana kita memiliki ataupun memiliki perbedaan antara kebudayaan, adat istiadat serta tingkah laku dan perbuatan. Cara berbicara pun berbeda ya. Nah, terus hukum dan antropologi hubungannya itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah hukum yang terutama terjadi pada masyarakat yang berbeda. Perlu pemahaman yang berbeda sesuai dengan latar belakang hukum kebiasaan masyarakat itu dalam penyelesaiannya. Mungkin kalau di daerah di daerah pedesaan gitu biasanya kalau misalkan ada yang melanggar, misalkan di Aceh seperti Aceh ada yang melanggar, misalkan melakukan perzinahan, biasanya kan dihukum sesuai dengan adat tertentu ya, misalkan dirajam.
Lajang Bu. Terus kan diarak juga kan sebelum Diarak. dicabut, bukan dicabut. Sebelum dipecut Dirajang. nih ya. Dicambuk. Nah, kita diarak dulu baru di itu. Jadi mempelajari itu karena ada sebagian yang masih ketika melakukan pelanggaran itu masih menggunakan hukum yang berlaku di adat mereka sendiri ataupun berlaku di daerahnya. Tapi ada juga yang ketika melakukan itu langsung kan ke polisi ataupun ke pihak yang berwajib. Nah, mungkin itu Bapak Ibu cukup sekian hari ini. Boleh ada yang mau menambahkan? Kalau mau ada yang ditanyakan, misalkan memang berkaitan dengan sinyal yang jelek, boleh nanti di GC kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Nah, saya pengen tahu kalau Pak Lukman itu kerja di mana? Saya di Yayasan Yayasan Bening Saguling di Saung Eceng, Oh Bu. iya, sama Pak itu ya, sama Pak Indra. Pak Indra. Kalau Pak Indra ya, Eceng Gondok ya, Iya, Eceng iya, Bu. Gondok. Kalau Pak Iwan saya sudah tahu ya, Pak Iwan. Kalau Dina Di rumah tetangga. atau anaknya, cucunya Maan ini, Dina. Bukan Ibu. Tahu. Cucunya Maan mah Gina Bu. Oh, tapi mirip dengan cucunya Maan. Kalau Dina sendiri? Dina. Belum bekerja Ibu. Oh, kenapa nggak ikut ke reguler? Punya usaha? Sih karena disuruh sama orang tua juga, karena orang tua kan punya sekolah, jadi suka ikut ngajar aja sih Ibu. Oh iya, jadi milihnya ke non-reg ya. Iya. Nah, Pak Sofyan. Itu Bu di Maan. Oh, Sama Pak Iwan. ternyata banyak orang-orang yang ini ya. Banyak orang-orang yang sangat berjasa sekali kepada Penmas. Nah, kita sharing aja Pak ya. Dan saya juga pengalamannya masih belum banyak. Nanti kita sharing tentang Penmas itu seperti apa, karena dunia luar itu lebih nyata ya dibandingkan dengan teori dan materi gitu. Nah, Bu Karmini juga sama. Saya ibu rumah tangga, Bu. Oh, ibu rumah tangga. Bantu ngajar di yayasan atau apa. Oke. Kalau Pak Asep? Kalau Pak Asep Firmansyah? Ya Bu, Ya. Bekerja di bidang apa Pak Asep? saya kerja di desa Bu. Oh, di desa, ya. Nah, Oke. Bu Siti Cucu? Ya Ibu, kalau saya mengajar sama alhamdulillah sekarang di desa. Oh, jadi dua ya. Muhammad Mahdaf. Di desa juga ini ya? Lagi di desa ada kegiatan? Iya Bu, cari sinyal Bu. Tadi masuk. Di desa juga Pak Mahdaf? Iya Bu, betul Bu. Iya banyak ini ya. Panggung. Pejabat. Perangkat desa yang masuk ke Penmas. Kalau Bu Emi mah ini ya. Ibu Sekdes. Sorry. Bu. Oh, Sekdes. Sekdes. Bu Emi Sekdes, Bu Emi. Oninya Bu yang Sekdes. Oh, habisnya ikut-ikut jadi Ibu Sekdes ya Pak ya? Itu Ibu Sekdes. Iya. Biasanya kan kalau istri itu pasti gelarnya menempel ke istri. Iya. Pak Jelan. Kalau Pak Jelan lagi sibuk lagi di perjalanan ini. Ya Bu, sedang di kereta kebetulan. Oh, daerah mana? Cicalengka, Bandung? Ya di daerah Garut Bu, kebetulan kemarin pulang kampung sebentar, pulang lagi. Oh, ke
Garut. Ya nanti mah nggak akan bisa mudik ya, dilarang mudik. Ya, numpang mengpung, Bu. Oh, iya. Kerja di bidang apa Pak Jalan? Sama, Bu, saya perangkat desa. Oh, perangkat desa di daerah? Di Kertamulia pada Larang, Bu. Pada Larang. Oke. Pak Wildan, Agnia ini Bu Agnia. Wah, Bu Agnia sambil kerja juga ya Bu Agnia. Suaranya nggak kedengeran Bu Agnia. Nanti di chat aja Bu Agnia. Iya, Oke. siap. Bu Agnia kerja di bidang Saya di kejaksaan, Ibu. Oh, di kejaksaan. Wah. Iya. Ngebantuin Hebat, ya. aja sih. Ngebantuin, nggak apa-apa lah, yang penting kan kerja ya. Iya. Nah, Iya. Pak Wildan, Ya, Bu. kalau Pak Wildan, Ya, masih belum bekerja, Bu. tapi ikut non reguler gitu ya. Iya. Perawati Fazlin. Iya, Bu. Iya. Bekerja di bidang apa, Bu? Di perusahaan swasta, Bu. Oh, perusahaan swasta. Oke. Pak Dedi Trisna. Saya di Siamel Cacat, Bu. Gimana, Pak? Di Siamel Cacat, Oh, Siameo. Oke. di instansi Kalau pemerintah. Pak Saidan. Saat ini belum, Bu, tapi sebelumnya saya pernah di manufaktur sama freelance di sekolah PJJ. Ya, pendidikan jarak jauh ya? Ya, bantu-bantu. Oh iya. Asep Wahyudin. Ricky. Ekspedisi. Torotodo. Nah nih, Pak Torotodo. Neng Nisa. Mungkin lagi pada kerja ya. Ya, Neng Nisa kerja di bidang apa? Belum bekerja, Bu, belum dapat kerja. Oh, oke, sip. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya. Ternyata berbagai macam, mungkin yang saya lihat kebanyakan perangkat desa. Sebelum saya mengakhirinya, saya ingin absen dulu di sikap karena harus di checklist ya. Karena ini belum ada yang masuk. Pak Iwan sudah checklist di Sikapnya lagi sikap belum, Pak error. Iwan? Sikapnya error, belum bisa dibuka sama Error? mahasiswa. Iya. Oh, Kemarin siang begitu, tapi langsung dibenerin sama Pak Dida. Saat ini dihubungi belum ada yang respon. oke, betul. Saya checklist aja ya langsung ya. Pak Imam Prihatin. Beliau Udah masih nggak ada masa ya? itu, Bu. Lagi masa habis nikah mungkin. Oh, Masih aduh, izin. pengantin baru ya. Iya. Pengantin baru. Pengantin baru Pak Iwan ada. Ini juga benar saya error sama. Padahal tadi bisa masuk. Tapi hari ini error. Nah, Bapak Ibu mungkin minggu depan kita akan sharing tentang cabang-cabang antropologi dan sebagian tentang masyarakat ya. Nah, mungkin hari ini cukup sekian, tapi saya pengen cek dulu absen. Baru 16 yang absen di sini di Google Classroom. Saya tunggu sampai 8.40 ya, karena langsung saya rekap. Baru ada Pak Lukman, Pak Iwan, Siti Cucu, Emi, Pak Asep Firmansa, Wildan, Pak Jelan, Agnia, Saidan, Dina Siti, Sofian, Perawati, Dedi Trisna, Karmini, Asep Wahyudin, Hilmi Mubarok. Nah, yang di sini yang belum. Nah, saya tunggu sampai jam 8.40 ya, Bapak Ibu.
Ah iya benar error Pak. Padahal tadi bisa. Semuanya tuh 28 ya Pak Lukman? 25 Bu. Oh 25. Tapi yang ini Neng Nisa nih baru absen. Pak Torodo. Susah namanya. Pengucapannya agak susah. Torodo waru. Oh tuh Torodo. Nah. Torodo. Nah, kalau untuk yang cabang-cabang antropologi, mungkin saya sudah share-nya materinya di Google Classroom ya. Bapak Ibu silakan baca. Mungkin nanti tambahannya akan saya sampaikan lagi. Nah, ini juga ada hubungan antropologi dengan ilmu lain, cuman hanya sedikit. Nanti ada cabang antropologi, ada antropologi fisik, ada antropologi budaya, terus antropologi fisik itu ada apa lagi? Antropologi budaya itu ada apa saja? Nanti ada namanya antropologi ekonomi, antropologi politik. Nah, saya tentang antropologi politik, ekonomi dan sebagainya hanya menjelaskan ataupun memaparkan secara garis besarnya saja. Saya mungkin akan lebih banyak menjelaskan tentang antropologi fisik ataupun antropologi hanya antropologi. Nah, manfaat mempelajari antropologi mungkin Bapak Ibu kemarin tugas ya. Nah, tugas yang belum mohon segera dikirimkan. Oke, saya cek dulu nih ya tugas individu biar Bapak Ibu. Tinggal cek lagi. Yang belum mengumpulkan itu ada Pak Asep Wahyudin ya. Silakan cek lagi Google Classroom untuk tugasnya. Ada 4 yang belum menyerahkan. Ada Pak Asep Wahyudin, ada Hilmi Mubarok, ada Muhammad Mahdapikia, ada Reynaldi Aprilian. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke Google Classroom boleh minta ke Pak Lukman ya Pak Lukman. Nanti ininya kode kelasnya. Kodenya ada di sekretaris Bu, Siti Cucu mungkin ya. Nah, dan tugas yang sudah menyerahkan biar Bapak Ibu misalkan saya udah apa belum? Agnia, Asep Firmansyah, Dedi Trisna, De Lukman Pak Lukman ya? Dede Lukman ada lagi. Dede Lukman ada lagi. Oh, Dede Lukman ada juga. Ada. Oh, Dina Siti, Emi, Imam, Iwan, Jelan, Karmini, Lukman, Neng Nisa, Repiana, Saidan, Siti Cucu, Sofian, Kandaninata, Torotodo, Perawati, sama Wildan yang sudah menyerahkan tugasnya. Nah, Bapak Ibu yang belum, silakan untuk, saya masih tunggu ya, sayang itu buat penambahan nanti untuk nilai juga. Nanti kalau misalkan tugasnya kosong, nanti nilainya D, karena harus ada tambahan nilai, ataupun nilainya akan sangat kecil gitu. Masih saya tunggu ya, Pak Asep Wahyudin, Pak Hilmi Mubarok, Pak Muhammad, sama Pak Renaldi. Tugasnya tolong diselesaikan, kirimkan. Nah, mungkin Bapak Ibu cukup sekian ya. Nanti akan saya cek sikapnya dan saya akan rekap absennya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian, dalam apapun itu, dalam penjelasannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya tunggu tugasnya ya yang belum ya. Sayang kalau tugasnya nggak ada. Ya, saya live dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oh, Ricky-nya lagi kerja. Oke, nanti Ricky mohon tugasnya diselesaikan.
Ini.